Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan juga beraktivitas. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama, menjelaskan makna tanggung jawab, mengelompokkan informasi penting dalam teks yang berbentuk peta konsep, serta mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Silahkan menyimak dengan baik-baik ya. Sekarang mari kita belajar makna tanggung jawab. Perhatikan gambar berikut. Di lingkungan rumah Tony sedang diadakan kegiatan penanaman 1000 pohon. Semua warga bahu-membahu melakukan kegiatan tersebut. Penanaman pohon-pohon ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang, apa pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Sekarang, apa saja tanggung jawabnya sebagai siswa? Ayo kita membaca. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Contoh-contohnya tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya, rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Tanggung jawab sebagai anak. Contoh, berbakti kepada orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Nah, ini ya, tanggung jawabnya memakai seragam dan datang tepat waktu. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yaitu gotong royong, membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya mematuhi peraturan yang ada dan mencintai budaya negeri sendiri. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta konsep. Informasi yang terdapat dalam teks dipetakan berdasarkan urutan peristiwa. Kamu dapat memetakan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan jumlah paragraf menggunakan kata tanya adik Simba. Bacalah teks udara bersih di desa dan kota halaman 20 dalam bukumu 5B. Jawablah peta konsep berikut berdasarkan isi teks yang sudah kamu baca di bukumu dengan bentuk serupa. Ini peta konsep yang sudah jadi ya. Udara bersih ya di desa dan kota. Bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Ini untuk kalimat penjelasnya, di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih serta bagaimana kondisi pedesaan. Sedangkan untuk pertanyaan paragraf kedua, di mana tempat udara bersih selain di pedesaan, kalimat penjelasnya, bentuk pertanyaannya apa nama tempat yang memiliki udara bersih di kota serta mengapa hutan kota dibuat. Sekarang ayo membaca, mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, bidang pertanian dan peternakan. Untuk bidang pertanian, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian, contohnya petani padi dan jagung. Sedangkan bidang peternakan, kegiatannya pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, kambing, sapi, kerbau. Contohnya peternak sapi, peternak kambing, dan juga unggas. Sedangkan bidang perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Contohnya penambak udang. Untuk bidang kehutanan, kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Contohnya penghasil jati dan mahoni. Sedangkan bidang pertambangan, kegiatannya menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terdapat di bumi. Contohnya penambang emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan juga batu bara. Bidang perindustrian, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Untuk bidang perdagangan, kegiatannya tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Perdagangan di Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara
ketiga disebut kegiatan ekspor dan impor. Contoh pelaku kegiatan tersebut sebagai produsen, distributor, dan juga sebagai konsumen. Berikut tugas untuk kalian. Sekarang lakukan wawancara kepada anggota keluarga di rumahmu. Pilih salah satu anggota keluargamu ya. Carilah informasi-informasi berikut: jenis usaha, hasil usaha, konsumen yang membutuhkan jasa tersebut, keuntungan yang didapat, serta kesulitan yang dipahami. Yang kedua, informasi-informasi tersebut buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada orang yang akan kamu wawancarai. Setelah itu, ajukan pertanyaan dengan kalimat yang jelas dan santun. Jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Catatlah hasil wawancara tersebut, kemudian buatlah sebuah laporan kegiatan secara sederhana. Lampirkan daftar pertanyaanmu. Tuliskan contoh daftar pertanyaan seperti ini ya. Ini bentuk laporannya. Ada narasumber, pekerjaan, dan pertanyaan beserta jawabannya. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, beribadah, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.